Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Ningrum Rimaswari. Saya adalah guru matematika di SMK Purnama 2 Banyumas, sekaligus mahasiswi PWG dalam jabatan 2021, Angkatan 2 di LPTK Universitas Sanata Dharma. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya, SMK Purnama 2 Banyumas. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk siapa? Kayaknya banyak apa ya? Berarti ada siapa aja yang nggak masuk? Astrid, Astrid, satu ya. Amrin, Merlin, Nia, terus Gilang. Oh ya, Gilang. Ya udah. Tadi udah pada ngisi absen ya di WA ya? Ya Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan pimpin doa. Yang mau pimpin doa siapa? Wahyu. Wahyu, oke. Silakan Wahyu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ya Mas Wahyu. Sama. Belum masuk ke pembelajaran, Bu Teja mau nanya gimana kabarnya? Pada sehat semua nggak? Alhamdulillah. Ya. Kemarin Agustusan ya, di tempat kalian gimana? Sepi. Ada lomba-lomba nggak? Gak ada Bu. Oh nggak ada. Ya walaupun di masa pandemi seperti ini di bulan Agustus nggak ada perlombaan, kalian tetap semangat ya. Tetap semangat, terus tetap jaga prokesnya juga kayak gitu. Meskipun sekarang masa pandemi seperti itu ya, apalagi kalian sebagai generasi muda nih harus semangat. Ya udah, kalau begitu saya tampilkan dulu untuk PowerPoint-nya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya belum? Sudah. Apa bacaannya di situ? Determinan. Determinan. Oh, 2 kali 2. Ya, determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2 gitu. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.16 menentukan nilai determinan inverse dan transpose pada ordo 2 kali 2 dan nilai determinan dan transpose pada ordo 3 kali 3. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu tentang keterampilan yaitu 4.16 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan inverse dan transpose pada ordo 2 kali 2 serta nilai determinan dan transpose pada ordo 3 kali 3. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Melalui diskusi yang baik, menggunakan model problem based learning dengan pendekatan scientific feedback berbasis 4C, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Yang kedua, menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara determinan dan inverse pada matriks ordo 2 kali 2. Yang keempat, menggunakan rumus determinan dan inverse suatu matriks ordo 2 kali 2. Lalu, yang berikutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan pada ordo 2 kali 2.
Yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse pada ordo 2x2. Begitu ya. Ini untuk gambaran pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan diskusi, terus kalian juga diharapkan mampu menentukan, menganalisis, terus menggunakan rumus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan sama inverse ordo 2x2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya tahap pembelajarannya. Nah, tahap pembelajaran untuk pembelajaran kali ini tuh ada apa aja? Yang pertama, mengamati permasalahan. Nah, mengamati permasalahan di sini itu nanti Bu Teja akan menyajikan di PowerPoint, sama yang kedua itu di LKPD, seperti biasa ya. Lalu, tahap yang berikutnya itu tahap yang kedua, yaitu berdiskusi mengerjakan LKPD. Jadi nanti kalian diskusinya itu melalui WA group ya. Jadi nanti setelah dari Google Meet, kalian masuk ke WA group masing-masing, kayak gitu. Lalu berikutnya yang ketiga, presentasi hasil diskusi. Nah, presentasi hasil diskusi nanti kalian masuk lagi ke Google Meet untuk melakukan presentasi. Nah, presentasi di sini cukup perwakilan saja. Nah, berikutnya untuk teknik penilaiannya itu seperti apa? Nah, untuk teknik penilaian yang diambil Bu Teja untuk hari ini itu ada 3. Yang pertama itu sikap. Nah, untuk sikapnya nanti Bu Teja akan mengamati nih kalian itu jalannya proses pembelajaran itu seperti apa kayak gitu. Lalu yang tahap selanjutnya itu tahap yang kedua itu pengetahuan. Jadi nanti untuk pada pengetahuannya sendiri nanti Bu Teja akan mengadakan kuis ya, yaitu melalui aplikasi Quizizz seperti biasa. Lalu teknik yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, keterampilan di sini Bu Teja mengambil dari presentasi hasil diskusi begitu. Begitu jelas ya untuk tahapan sama teknik penilaiannya. Udah ada gambaran. Jadi nanti pembelajarannya seperti apa. Lanjut nih, apersepsi. Masih ingatkah kalian apa itu diagonal utama dan diagonal sekunder? Masih ingat nggak? Halo, masih di situ? Masih. Nggak? Masih. Misal nih ya, misal Bu Teja nyajiin seperti ini. Nah, ada matriks A, ordonya berapa? 1. 2 kali 2. 2 kali 2. Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, yang namanya diagonal sama tuh yang mana? Diagonal utama yang mana? Satu 4. 1 sama 4. Kita lihat ya, apakah 1, 4 itu diagonal utama? Ya, betul. Berarti yang namanya diagonal sekunder berarti yang mana? 3 sama 0. 3 sama 0. 3 sama 0, gak ada 2. 3 sama 0 ya, kita lihat. Apakah betul? Nah, betul, diagonal sekunder. Jadi nanti pembelajaran kali ini nanti berhubungan sama diagonal utama sama diagonal sekunder ya. Oke. Kita lanjutkan. Mengamati permasalahan 1. Diketahui sebuah data siswa kelas 11 SMK Purnama 2 Banyumas tahun pelajaran 2021-2022 yang mengikuti ekstrakurikuler pecinta alam dan pramuka sebagai berikut. Ada yang ikut ekstrakurikuler pecinta alam atau pramuka nggak di sini? Ada. Ikut yang mana? Keduanya. Oke. Nah, di sini ada data, mungkin data di sini adalah data dari kalian ya. Di sini ada data ekstrakurikuler pecinta alam sama pramuka. Nah, siswa putranya itu yang ikut pecinta alam itu ada 11. Pramuka itu ada 6. Terus untuk pecinta alam yang siswa putri itu ada 5. Terus pramuka itu ada 8. Berikutnya, dari data di atas, dapatkah kalian menentukan determinan matriksnya? Sebelumnya Bu Teja udah memberikan modul pembelajaran ya. Udah dipelajari belum?
Sudah. Oke, kita lihat nih. Penyelesaian permasalahan 1. Jadi penyelesaian dari masalah yang tadi. Misal ya, tabelnya itu tadi kan seperti ini. Kira-kira matriksnya seperti apa? 11, 11, 6, Hmm. 5, 8. Terus habis itu 11, 6, 5, 8. Selain itu diberi apa? Tanda kurung apa? Diberi tanda Ya, kurung. tanda kurung. Kita lihat. Ya, betul seperti ini. Terus tahap selanjutnya, bagaimana determinan matriksnya? Nah, kita lihat. Di sini matriksnya seperti ini. Terus dideterminankan. Betulnya berapa? 58. Ada yang tahu nggak kenapa temunya 58? 11 dikali 8. 11 kali 8. Terus 6 kali 5. 11 kali 8. Terus 6 kali 5. Kok bisa ketemunya 58? Gimana itu 11 kali 8 sama 6 kali 5? Gimanain? Ditambah. Ditambah? Yang mana yang ditambah? Sebelas kali 8 dikurangi 6 kali 5. Oke. 11 dikali 8 dikurangi 6 kali 5. 11 kali 8 berapa? Wah. 88. Terus dikurangi 6 kali 5? 30. 30. Kita lihat. Iya ya, ternyata di sini 11 kali 8 dikurangi 6 kali 5. Nah, 88 dikurangi 30 ketemunya 58. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, sip. Nah, di sini dijelaskan nih, misalkan diketahui matriks dengan order 2 kali 2, yaitu bisa dilihat di sini matriksnya terdiri dari elemennya A, B, C, D dengan determinan matriks A bisa ditulis seperti ini ya, det A. Karena di sini matriks A jadi det A, atau ditulis seperti ini, diberi dengan garis segak, jadi A-nya itu diapit, jadi seperti ini, sama dengan AD dikurangi BC. AD-nya di sini maksudnya A kali D dikurangi kali C ya. Kita lanjutkan. Di sini untuk permasalahan 2, datanya sama dengan permasalahan 1. Jadi datanya sama yang kayak tadi. Nah, jadi data di atas, bagaimana inverse matriksnya? Adakah keterkaitan antara inverse matriks dengan determinan matriks? Gimana nih? Sampai bingung nih. Gimana nih? Nah, penyelesaian. Untuk inverse, misal matriks berorder 2 kali 2, yaitu matriks A sama dengan, di situ elemennya ya, A, B, C, D. Terus inverse matriksnya seperti apa? Seperti ini. A pangkat min 1, maksudnya di sini tuh inverse matriks A ya, sama dengan 1 per det A join A. Nah, atau bisa seperti ini nih. Inverse matriks A sama dengan 1 per AD kurangi BC ya, karena determinan kan AD dikurangi BC. Itu, terus habis itu A join A-nya seperti apa? Karena di sini matriks A-nya seperti ini, untuk A join-nya itu, D sama A-nya tinggal dibalik nih. Yang tadinya AD-nya seperti ini, jadi dibalik. Terus B sama C-nya apa? Tinggal diberi tanda negatif. Nah, kita langsung menyelesaikan permasalahan kedua, karena tabelnya sama, seperti ini. Matriksnya seperti ini ya. Tadi kan sudah disinggung sedikit. Kita lanjutkan. Nah, ini inverse-nya nih. Matriks A 11, 6, 5, 8. Terus inverse matriks A-nya jadinya 1 per. A-nya kan tadi berapa? 11. 11. Dikali D-nya? 8. 8. Dikurangi B-nya? 6 kali 5. Ya, terus dilihat nih ya. Yang tadinya di sini 11, sini 8, jadi dibalik. 6 sama 5 tinggal dikasih negatif.
Lalu gimana penyelesaiannya? Karena tadi kan udah disinggung determinannya, 11 kali 8 dikurangi 6 kali 5, 58, jadi 1/58. Terus ini tetap, nah ini dikalikan 1/1. 1/58 kali 8, terus 1/58 kali min 6, 1/58 kali min 5, 1/58 kali 11. 11. Nah, jadinya seperti ini. Bingung nggak kalian nggak? Untuk mengalihkan seperti ini. Oh tidak. Oke. Kita lihat nih. 1/58 kali 8 berapa? Yuk. Udah ya, ini Bu Deca kasih tahu aja. Jadi seperti ini nih. Jadinya 1/58 kali 8 ketemunya 8/58. Terus habis itu 1/58 kali min 6 ketemunya min 6/58. 1/58 kali min 5 ketemunya min 5/58. Nah, 1/58 kali 11 ketemunya 11/58. Paham ya untuk inverse matriksnya? Paham. Oke, lanjut lagi. Kira-kira keterkaitan inverse dengan determinan matriks ordo 2 kali 2 itu seperti apa? Kira-kira nih keterkaitannya apa? Kalau menghitung inverse itu kan dibutuhkan ZA, itu artinya hubungannya karena inverse itu kalau mau menghitung inverse itu membutuhkan. Ya, betul. Masih apa tadi Mas Novel ya? Ya, betul. Makasih. Tepuk tangan. Ya, betul ya. Bisa seperti itu. Jadi untuk mencari inverse matriks berarti harus mencari determinannya terlebih dahulu. Berarti untuk mencari inverse berarti butuh determinannya ya. Kayak gitu. Lanjut. Waktunya LKPD. Nah, di sini Bu Teca bacakan dulu aturan dalam mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang pertama, buatlah kelompok ya. Berarti kelompoknya di sini karena siswanya ada 6, berarti bikin kelompoknya satu kelompok 2 anak ya. Lalu berikutnya, buatlah WA group untuk kelompok masing-masing. Jadi nanti kalian bikin WA group, tapi saya dimasukkan ke grup tersebut supaya saya bisa memantau jalannya diskusi kalian. Lanjut. Nah, ingat ya, durasi waktunya hanya 35 menit saja. Gitu. Siap. Oke. Nah, yang terakhir, nanti amati video setelah ini untuk dapat mengerjakan LKPD. Jadi, untuk buat kelompok, terus buat WA grupnya, dan diskusinya, nanti kalian mengerjakannya setelah mengamati video yang nanti Bu Teca sajikan ya. Gitu ya. Iya. Oke, nah setelah ini Bu Teca akan menampilkan video, silahkan disimak baik-baik, terus diperhatikan baik-baik juga karena nanti untuk mengerjakan LKPD-nya itu berhubungan sama video yang nanti disajikan. Oke. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko,
ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Nah, sekarang berdiskusi. Jadi silakan tadi sesuai instruksinya. Pertama apa? Buat kelompok. Ya. Kelompok, terus habis itu buat WA grupnya, Buteja dimasukkan ke grupnya. Terus ingat durasinya 35 menit. Nanti kalau sudah bikin WA grupnya semua, nanti Buteja akan nge-share video sama LKPD-nya. Oke? Silakan untuk membuat kelompok sama WA grupnya. Yang mau presentasi kelompok apa dulu nih? Gak ada yang mau duluan? Ya udah tak tunjuk berarti.
ribuan, Bu. Oh, ya udah. Kelompok berapa berarti? 3 ya? Lah, Bu. Ya. Kan, nama saya Desi Purwani. Kelompok 3. Kan, X sama dengan permen dan Y sama dengan donat. Nyatakan bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Jawabannya 3X tambah 2Y sama dengan 15.000. 4X ditambah 6Y sama dengan 6.000. Langkah kedua, konversikan ke dalam bentuk matris. 3, 2, 4, 6 dalam kurung tutup. Silahkan Mas Wahyu dipresentasikan. Masih ingat ya caranya ya? Ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan dan kelompok saya Muhammad Noval Ardiansyah. Dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Cara itu harus langkah 1. Misalkan X adalah permen dan Y adalah donat. Nyatakan bentuk sistem persamaan linear dua variabelnya. 3X tambah 2Y sama dengan 5. 4X tambah 6Y sama dengan 10. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya komentari ya, untuk inverse-nya itu masih keliru. Itu kan ada harganya, kenapa harganya nggak dimasukkan? Sama 36.000 itu malah kalian menjawabnya kebanyakan 15 sama 36. Terus yang langkah 4 itu juga iya ada yang keliru kayak gitu. Nanti saya akan sharekan jawabannya, jadi nanti bisa dibetulkan seperti itu. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja? Belajar hari ini itu belajar determinan sama inverse matrix ordo 2x2 ya. Terus habis itu kesimpulannya itu lanjut evaluasinya yaitu berupa kuis. Tadi sudah disinggung juga sama Bu Teja waktu di awal, yaitu bentuk soal pilihan ganda melalui aplikasi kuisis. Tapi karena waktunya sudah mepet, jadi nanti untuk tugas di rumah saja ya. Nah, ini untuk linknya, nanti linknya Bu Teja akan sharekan, dan ini kodenya. Lanjutkan lagi, refleksi nih. Bu Teja mau nanya-nanya sama kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Yang lain dong, apa selain menyenangkan? Bingung, Bu. Bingung kenapa? Bingung, kesal, kesulah. Oke. Lanjut, yang kedua. Dari pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang kesulitan? Masih ya? Masih enggak? Masih banyak, Bu. Masih banyak. Oke. Ya, semoga maksudnya kita bisa bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, Yang Bu. ketiga, apa saja yang telah didapatkan dalam pembelajaran kali ini? Ilmu. Ilmu, selain ilmu. Apa? Ilmu, Bu, sama rasa bertukar pikiran walau ada yang ditukar. Oh, iya. Di tiap kelompok itu saling keras kepala tuh loh. Iya, oke. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita berada di penghujung kegiatan pembelajaran kali ini. Bu Teja ingetin lagi untuk materi selanjutnya, silahkan kalian masih pelajari determinan sama inverse matrix. Cuma ordonya 3x3. Kalau sekarang ordonya 2x2, sekarang 3x3. Begitu ya. Selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.